Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri, kelas D, dari kelas D dengan NIM 0320 01 33 prodi PGSD. Nah, di video kali ini kita akan belajar IPA, mata pelajaran IPA tema 5 subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke, ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Oke, sekarang ibu absen dulu ya, dengarkan namanya masing-masing ya. Rosita hadir, Ode Irna hadir, Rukia hadir, Kasniati hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, untuk materi dasar kita akan mempelajari materi yang pertama, rantai makanan dan simbiosis. Yang pertama kita akan mempelajari adalah rantai makanan. Apa sih yang dinamakan rantai makanan? Yuk kita amati gambar berikut ini. Padi di dalam sebuah ekosistem dapat berperan sebagai produsen. Padi kemudian dimakan oleh belalang yang berkedudukan sebagai konsumen satu. Selanjutnya, belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen kedua. Nah, apabila padi, belalang ataupun katak tersebut mati, maka akan dibusukkan dan diuraikan oleh pengurai. Contohnya jamur. Nah, hasil dari penguraian tersebut akan menjadi zat hara di produsen. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa rantai makanan adalah hubungan saling makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam sebuah ekosistem. Dalam rantai makanan terdapat peran-peran atau nicial yang dilakukan oleh makhluk hidup. Jenis peran dalam rantai makanan, peran pertama yaitu produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis, misalnya tumbuhan, alga hijau, dan fitoplankton. Peran yang kedua yaitu konsumen. 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan seterusnya, yaitu hewan yang memakan produsen ataupun hewan lainnya. Peran yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang menguraikan jasad tumbuhan atau hewan menjadi zat hara bagi tumbuhan atau produsen, misalnya jamur, cacing, tanah, dan bakteri. Yuk kita perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Rumput di dalam sebuah ekosistem dapat berperan sebagai produsen. Kemudian rumput dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen pertama. Belalang yang dimakan oleh katak berperan sebagai konsumen kedua. Selanjutnya katak berperan sebagai konsumen kedua. Selanjutnya katak dimakan oleh ular yang berkedudukan sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen keempat. Kemudian terdapat pengurai. Nah, peran produsen diduduki rumput yang mampu membuat makanannya sendiri. Peran konsumen ke-1 diduduki oleh kelompok hewan herbivora atau omnivora, misalnya belalang atau herbivora. Peran konsumen kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya diduduki oleh kelompok hewan karnivora atau omnivora. Makanan tersebut adalah jamur. Di dalam ekosistem terdapat rantai makanan, juga terdapat jaring-jaring makanan. Nah, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Yuk kita perhatikan contoh jaring-jaring makanan di kebun ini ya. Nah, jaring-jaring makanan tersebut merupakan kumpulan dari 5 rantai makanan
Apa saja ya rantai makanan tersebut? Rantai makanan yang pertama yaitu bunga sepatu dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Rantai makanan yang kedua yaitu ulat, kemudian sawi dimakan oleh ulat, kemudian dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Berikutnya rantai makanan yang ketiga, sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Rantai makanan yang keempat, sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Dan rantai makanan yang kelima, sawi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang. Yang kedua adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup berbeda jenis dalam ekosistem yang sama. Di dalam video ini kita akan mempelajari 3 jenis simbiosis. Simbiosis yang pertama itu simbiosis mutualisme. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Yuk kita pelajari satu demi satu ya. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme artinya hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, satu, bunga dengan kupu-kupu atau lebah. Bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah atau kupu-kupu mendapat nektar. 2. Kerbau dengan burung jalak. Tubuh kerbau bebas dari kutu, jalak mendapat makanan berupa kutu. 3. Ikan badut dengan anemon. Ikan badut mendapat tempat tinggal, anemon perlindungan dari ikan, badut dari pemangsa anemon. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme berarti hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumbanginya. Anggrek mendapat tempat hidup, pohon tidak rugi dan tidak diuntungkan. Kedua, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora dapat sisa makanan hiu, hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang ketiga, sirih dengan pohon yang ditumpanginya. Sirih mendapat tempat hidup, pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme artinya hubungan antara dua makhluk hidup dengan satu mendapat keuntungan dan satu lainnya mendapat kerugian. Contohnya, yang pertama benalu dengan pohon yang ditumpanginya. Benalu dapat makanan yang diisapnya dari pohon-pohon dirugikan dan pohon dirugikan. 2. Tali putri dengan tanaman tetehan. Tali putri untung mendapat makanan yang diisapnya dari tetehan dan tetehan dirugikan. Yang ketiga, keong emas dengan padi. Keong emas mendapat makanan berupa daun muda padi dan padi dirugikan karena terhambat pertumbuhannya.